Loh. Nyo, iki wis ah. Ini iki wis ah. Wis Udah. Sudah. Yo, ndang. Ayo swab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yakni agama Islam. Di sini kelompok kami mendapat materi bab zakat. Saya Adrian Fabian Canavaro, yang anggota selanjutnya Muhammad Isamuddin, yang ketiga Saddam Hussein, yang keempat Natasha. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau yada, dan terpuji. Jika diucapkan zakat al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat diperintahkan kepada muzaki, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat sesuai dengan syariat Islam, dan diberikan kepada orang-orang duafa atau lemah yang kategorinya sebagai mustahik. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum dasar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang kelima, memiliki tujuan dan landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 diterangkan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di situ diterangkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya hukum dari zakat itu wajib. Selain itu, di dalam hadis Rasulullah juga bersabda bahwasanya agama Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat melaksanakan puasa Ramadan, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan zakat. Terdapat dalam At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum Allahu sami'un alim. Ambillah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki akan kotor dan haram karena tercampur hak orang lain.
yang dititip pada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat zakat fitrah dan syarat zakat mal. Syarat zakat fitrah yang pertama harus seorang muslim. Yang kedua, masih mempunyai simpanan makanan yang lebih atau memiliki harta yang lebih. Yang ketiga, orang yang masih hidup. Yang keempat, adapun bayi yang dilahirkan pada waktu malam Idul Fitri itu sudah tidak diwajibkan zakat. Sedangkan syarat zakat mal, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua merdeka. Maksud di sini merdeka itu kan pada zaman Nabi dahulu masih adanya perbudakan. Nah, budak itu tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi saat ini kan nggak ada kan ya. Yang ketiga, sudah mencapai 1 tahun penuh pada masa panen. Dan keempat, milik pribadi. Maksudnya adalah seluruh harta yang akan dizakati sepenuhnya adalah milik orang yang akan membayar zakat tersebut. Selanjutnya tentang golongan yang berhak menerima zakat. Golongan pertama yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir. Orang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai usaha maupun harta untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, orang miskin. Dia memiliki usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tapi dia masih kekurangan. Yang ketiga, fisabilillah, yaitu orang yang berjalan dalam perjuangan di jalan Allah. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima, ghorim. Yang keenam, ibnu sabil. Yang ketujuh, amil zakat. Amil zakat mungkin di daerah kita mungkin panitia zakat. Dan yang terakhir, hamba sahaya, yakni budak yang tidak mampu. Selanjutnya, macam-macam zakat. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua macam, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu ada beras, uang, gandum. Sedangkan zakat mal ada zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat investasi. Dan yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah diisyaratkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya. Satu, hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Mensucikan dan menyuburkan harta. Yang kedua, dapat menyucikan jiwa dan tidak harta atau dunia yang berlebihan. Yang kedua, hikmah yang dapat dipetik dari penerima zakat. Yang ketiga, memberikan kesulitan hidup fakir miskin. Yang kedua, mengangkat fakir miskin dari kehinaan. Yang ketiga, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur bahasa yang kurang berkenan di Anda, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.